pertama A. Tujuan hukum Islam. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan sebagian akhirat. Tujuan dari hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, atau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah hukum Islam. Dengan adanya syariah tersebut dapat ditegaskan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Di antara kegunaan mempelajari ilmu filsafat hukum Islam, yang pertama, menjadikan filsafat sebagai pendekatan dalam menggali hakikat, sumber, dan tujuan hukum Islam. Yang kedua, dapat membedakan kajian usul fikih dengan filsafat hukum terhadap hukum Islam. Yang ketiga, mendudukan filsafat hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian yang terpenting dalam memahami sumber hukum Islam yang berasal dari wahyu maupun hasil ijtihad para ulama. Yang keempat, menemukan rahasia-rahasia syariat di luar maksud lahiriah. Yang kelima, memahami ilat hukum sebagai bagian dari pendekatan analisis tentang berbagai hal yang membutuhkan jawaban hukumiah, sehingga pelaksanaan hukum Islam merupakan jawaban dari situasi dan kondisi yang terus berubah dinamis. Yang keenam, membantu mengenali unsur-unsur yang mestinya dipertahankan sebagai kemampanan dan unsur-unsur yang menerima perubahan sesuai dengan tuntunan situasional. Untuk memahami, mengetahui, dan menggali filsafat hukum Islam diperlukan sebuah kerangka metodologi. Dalam hal ini, metodologi yang digunakan ialah falsafah al-tashri' dan falsafah al-syariah, yang dari dua pembagian ini dapat diketahui beberapa hikmah disyariatkan hukum Islam. Hikmah al-tashri' serta tujuan hukum dan rahasia-rahasia hukum, asrar al-ahkam. Dua hal ini juga yang menjadi kerangka dasar dan platform dari konstruksi hukum Islam. Falsafah al-tashri' adalah filsafat yang memancarkan, menguatkan, memelihara hukum Islam, atau filsafat yang membicarakan hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam. Falsafah al-tashri' dibagi menjadi: pertama, Daim al-ahkam al-Islam, dasar-dasar hukum Islam. Asas-asas pembinaan hukum Islam yang dikatakan Daim al-tashri' atau al-hukum antara lain adalah A. Menghilangkan kesulitan, nafi al-haraj. Yang B. Menyedikitkan beban, qilal al-taklif. C. Membina hukum dengan menempuh jalan tadarruj atau gradual. D. Seiring dengan kemaslahatan manusia. E. Syara' yang menjadi sifat zatiyah Islam. Kedua, mabadi al-ahkam al-Islam atau prinsip hukum Islam. Titik tolak atau prinsip-prinsip hukum Islam ialah: A. Prinsip tauhid. B. Prinsip masing-masing hamba berhubungan dengan langsung dengan Allah. C. Prinsip mendapatkan kitab kepada akal. D. Prinsip memagari akidah dengan akhlak atau moral yang utama sehingga dapat mensucikan jiwa dan meluruskan kepribadian seseorang. E. Prinsip menjadikan segala macam beban hukum demi untuk kebaikan jiwa dan kesuciannya, sesekali bukan untuk memecahkan badan dan mematikannya. F. Prinsip mengawinkan agama dengan dunia dalam masalah hukum. G. Prinsip persamaan. Hukum Islam menyamaratakan manusia dan tidak ada perbedaan antara suatu bangsa dengan yang lain, antara individu dengan individu yang lain. H. Prinsip menyerahkan masalah takzir kepada pertimbangan penguasa atau hak para hakim. Prinsip tahkim. Masalah tahkim hanya dapat diperoleh dalam masalah kehartaan. Prinsip menyuruh ma'ruf dan mencegah mungkar. K. Prinsip toleransi atau tasamuh. I. Prinsip kemerdekaan. Dan M. Prinsip hidup bergotong royong, jamin kehidupan bersama, bantu-membantu antar sesama anggota masyarakat. Ketiga, usul al-ahkam Islam, sumber-sumber hukum Islam atau pokok-pokok hukum Islam, atau masadir al-ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Keempat, qawaid al-ahkam al-Islam, kaidah-kaidah hukum Islam. Ini berupa kaidah-kaidah istimbat, yaitu amar, nahyu, am, khas, mutlak, muqayyad, mujmal, dan mupasar, atau segala kaidah yang berhubungan dengan kebahasaan yang dipetik dari kaidah-kaidah bahasa Arab, uslub-uslub dan tarkib-tarkibnya. Kemudian kaidah fikih, yaitu kaidah-kaidah kuliah yang digali dari nas-nas Al-Quran, Al-Hadis, dan dari ruh al-syariah atau jiwa syariat. Kelima, maqasid,
al-ahkam al-Islam yang merupakan tujuan-tujuan hukum yang karena tujuan-tujuan tersebut disyariatkan dan diharuskan bagi para mukallaf untuk menaatinya. Filsafat ini membicarakan tentang hakikat, rahasia, kelebihan, kebaikan, keindahan, dan kemaslahatan hukum Islam dibandingkan dengan hukum yang lain. Untuk konteks ini, kajian yang komprehensif dapat dibagi dalam 4 bagian. Pertama, al-asrar al-ahkam al-islami atau rahasia-rahasia hukum. Filsafat ini merupakan bagian urgen dan patut diberikan perhatian, karena dengan filsafat ini kita mampu menanggapi rahasia atau sir dari perintah-perintah syara dan larangan-larangannya. Ketiga, mahasin al-ahkam al-islami atau keutamaan hukum Islam. Pada tataran ini, hukum Islam yang meliputi aspek kebutuhan masyarakat memiliki mahasin atau keistimewaan-keistimewaan yang apabila diterapkan dalam kehidupan masyarakat secara bersama akan membentuk masyarakat yang ideal, yakni masyarakat adil, kesetaraan, kebebasan, dan sebagainya. Sedangkan yang keempat, tabiat dan watak hukum Islam. Hukum Islam mempunyai watak atau tabiat yang merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah-ubah. Watak atau tabiat dan ciri khas tersebut adalah A. Takamul, artinya sempurna bentuk dan tuntas. B. Wasatiyah, yang berarti imbas harmonis, ifrat dan takrif. Dan C. Harakah, yang berarti bergerak dan berkembang serta bertawur sesuai dengan perkembangan zaman. Teori Maqasid al-Syariah Syatibi atau tujuan-tujuan hukum Islam dibangun atas premis yang sangat meyakinkan bahwa semua hukum syariah diterapkan dengan satu tujuan. Syariah diberlakukan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi mengabdi untuk kepentingan di luar dirinya, yaitu kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia paling pokok dan bersifat universal, yang menjadikan tujuan utama ditetapkan syariah adalah kebebasan beragama, keselamatan jiwa, keselamatan akal atau intelek, kehormatan keluarga, dan keamanan harta benda. Metodologi pendekatan ijtihad hukum yang disarankan Syatibi adalah pertama, melakukan istiqra' maknawi atau kolaborasi induktif atau induksi tematik terhadap teks-teks nas, yaitu suatu metode berpikir yang tidak semata berpijak pada pemahaman individual terhadap suatu ras atau cara berpikir deduktif rasional, akan tetapi lebih mengutamakan pada penelusuran dan inventaris nas-nas yang mempunyai tema dan makna yang saling mendukung atau kolaboratif. Pendekatan istiqra' manawi mengindikasi bahwa analisis terhadap nas tidak cukup dengan pendekatan sintaksis semata, akan tetapi lebih ditekankan pada upaya pengumpulan bukti tekstual yang mempunyai makna dan tema yang sama. Sementara itu, dalam elaborasi Maqasid al-Syariah dilakukan dengan menggunakan pendekatan tekstual dan analisis terhadap kondisi sosio-historis masyarakat di mana nas itu lahir. Pendekatan ini sangat penting untuk melihat nas secara artis sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyati. Saya dari kelompok 11. Materi yang akan saya jelaskan berjudul Tujuan Hukum Islam. Bagian B, hubungan filsafat Islam dengan ilmu yang lain. 1. Teori kebenaran. Manusia merupakan makhluk yang diberikan akal untuk berpikir. Berpikir ialah bukti keberadaan manusia. Dengan berpikir, manusia membedakan dirinya dari makhluk lain. Ketika manusia berpikir, dalam dirinya timbul pertanyaan. Apabila seseorang bertanya tentang sesuatu, berarti ia memikirkan sesuatu tersebut. Bertanya merupakan refleksi pemikiran untuk mencari jawaban. Jawaban yang diharapkan adalah suatu kebenaran. Dengan bertanya, berarti seseorang mencari kebenaran. Konklusinya, manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Adapun 3 tentang teori kebenaran itu ialah teori korespondensi. Menurut teori ini, kebenaran merupakan kesesuaian antara data atau statement dengan fakta atau realita. Yang B, teori koherensi. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran ditegakkan atas hubungan keputusan baru dengan keputusan-keputusan yang telah diketahui dan diakui kebenarannya terlebih dahulu. Dengan demikian, teori ini merupakan teori hubungan semantik, teori kecocokan atau teori konsistensi. Yang C, teori pragmatis. Dalam teori ini, sebuah proposisi dinyatakan sebagai sesuatu kebenaran apabila ia berlaku, berfaedah, dan memuaskan. Kebenaran dibuktikan dengan kegunaannya, hasilnya, dan akibat-akibatnya. Sebagai misal, agama itu benar bukan karena disebabkan karena Tuhan itu ada dan
disembah oleh penganut agama, tetapi agama itu benar karena ia mempunyai dampak positif bagi masyarakat. 2. Ilmu pengetahuan filsafat dan agama. Yang ke-1, definisi ilmu pengetahuan. Dalam Ensiklopedia Indonesia dinyatakan bahwa secara epistemologi, setiap pengetahuan manusia merupakan kontak dari dua hal, yaitu objek dan manusia sebagai subjek. Dengan demikian, secara sederhana, pengetahuan merupakan kontak antara manusia sebagai subjek dengan objek yang berupa berbagai permasalahan yang merasuk dalam pikiran manusia. Sedangkan kata ilmu pengetahuan menurut Ensiklopedia Indonesia adalah suatu lapangan pengalaman tertentu yang disusun demikian rupa menurut asas-asas tertentu sehingga menjadi kesatuan suatu sistem dari berbagai pengetahuan didapatkan sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan. Pada masa dinasti Umayyah, pengaruh kebudayaan Yunani terhadap Islam belum begitu nampak karena perhatian penguasa Umayyah lebih banyak ke kebudayaan Arab. Pengaruh kebudayaan Yunani baru nampak pada masa dinasti Abbasiyah karena orang-orang Persia pada masa itu memiliki peranan penting dalam struktur pemerintahan pusat. Para khalifah Abbasiyah pada mulanya hanya tertarik pada ilmu kedokteran Yunani berikut dengan sistem pengobatannya, tetapi kemudian mereka juga tertarik pada filsafat dan ilmu pengetahuan lainnya. Perhatian pada filsafat meningkat pada zaman Khalifah Al-Ma'mun dari 119 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Selanjutnya perkembangan filsafat hukum Islam. Pada era sekarang, kegiatan filsafat atau ijtihad pada hukum Islam ini telah dinaungi dalam sebuah organisasi keislaman yang bertugas mencari ketetapan hukum terhadap masalah-masalah baru yang terdapat dalam masyarakat. Perkembangan filsafat hukum Islam. Pada era sekarang, kegiatan filsafat ijtihad dalam hukum Islam ini telah dinaungi dalam sebuah organisasi keislaman yang bertugas mencari ketetapan hukum terhadap masalah-masalah yang baru yang terdapat di dalam masyarakatnya. Pada masyarakat Indonesia, proses ijtihad ini dilakukan oleh organisasi Islam yang disebut dengan Majelis Ulama Islam (MUI), yang bertugas memberikan jawaban-jawaban pada masalah baru yang muncul di kalangan umat Islam di Indonesia. Dalam menetapkan hukum MUI menggunakan sebuah istilah yang disebut dengan fatwa, yaitu keputusan atau ketetapan hukum baru terhadap permasalahan yang tidak terdapat di dalam Al-Quran atau hadis maupun kitab-kitab hukum Islam terdahulu agar terpeliharanya keamanan dan kesejahteraan umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia untuk menyatukan gerakan dan langkah-langkah umat Islam Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Jakarta. Sebagian dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia. 10 orang ulama merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Wasliyah, Matlaul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyah. 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL, dan Polri, serta 13 orang tokoh cendekiawan merupakan tokoh perorangan dalam Kitab Pengabdian Majelis Ulama Indonesia. Telah dirumuskan 5 fungsi dari peran MUI, yaitu 1. Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi, warasatul anbiya. 2. Sebagai pemberi
tua, mufti. 3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat, riwayat Waqodim al-Ummah. 4. Sebagai gerakan islah wal at-tajid. 5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kesimpulannya adalah tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan dari hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat rahmat dan rahim, maha pengasih dan penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Dengan adanya syariat tersebut dapat ditegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.